Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sesuai judul, aku mau melanjutkan Fungal Acne Skincare Series kali ini dengan produk masker. Jadi mulai dari wash off mask alias masker yang dibilas sampai sleeping mask yang cocok di aku, gak men-trigger fungal acne maupun jerawat biasa di aku. Aku akan link semua video-video atau aku akan link playlist Fungal Acne Skincare Series. Sekali lagi, series ini isinya adalah rekomendasi skincare, bukan treatment, jadi bukan pengobatan fungal acne. Kalau untuk itu ada videonya di playlist lain, yaitu di playlist obat jerawat ampuh. Semuanya akan aku link di description box. Yuk langsung aja kita mulai dari masker yang paling baru. Dari wash off mask, jadi masker yang dibilas tapi bukan clay base, so this is not really cleansing. Udah beberapa minggu ini aku pakai dan cocok dengan gel mask terbaru dari Axis C. Sebelumnya Axis C atau Axis Y ini udah punya masker juga tapi clay base, jadi lebih cleansing. Kalau ini adalah calming gel mask. Sejumlah store ingredientsnya, yang pertama adalah heart leaf. Ini adalah sejenis tumbuhan yang asalnya dari India dan dia punya sejumlah benefit, yaitu benefit yang healing ke kulit, dia juga anti-inflamasi, antibacterial, so it's really good for acne prone skin. Yang kedua, dia ada Centella asiatica, another healing ingredient, dan juga one of my favorite skincare ingredients ever. Dia ada 2% niacinamide yang bagus untuk skin barrier. Jadi berdasarkan store ingredientsnya sendiri udah kelihatan kalau ini memang masker yang disarankan buat kamu yang kulitnya sensitif, gampang bermasalah, picky, atau mungkin saat kulit kamu lagi irritated, habis seharian pakai masker, habis dari luar bisa pakai masker ini agar dapat efek calming dan juga healingnya. Teman-teman bisa lihat ini teksturnya gel dan ada partikel, I would say tebakan aku ini adalah tumbuhan heart leaf-nya, daun heart leaf. Baunya tuh very warm, very herbal, mirip-mirip dengan skincare yang store ingredients-nya mugwort kalau menurut aku. Nah, gimana hasil pemakaian dari masker ini? Is it really calming and healing and soothing? Ya, yang pertama, abis pakai masker ini aku emang merasa kulit itu lebih nyaman gitu. Aku juga dapat efek calmingnya, walaupun pada saat aku testing masker ini aku ada sejumlah jerawat. Nah, mereka dalam proses healing sudah menyusut jadi nggak bengkak-bengkak banget, but I still notice the calming and healing effect. Yang aku suka juga dari ingredients list produk ini, kalau kamu baca memang ada banyak bahan-bahan yang bagus untuk skin barrier. Contohnya seperti madecassoside, terus juga ada adenosine, ada beta-glucan. It's really nice buat aku yang kulitnya cenderung kering dan rada sensi, rada rentan dehidrasi. I really appreciate it. Bahan-bahannya sendiri ini aman untuk fungal acne, walaupun dia mengandung satu jenis carrier oil, yaitu sunflower oil. Aku selalu bilang gitu ya bahwa carrier oil adalah salah satu trigger utama fungal acne di aku, dan gak cuma fungal acne tapi sebenarnya juga trigger jerawat biasa non fungal di aku. Tapi aku mempelajari, I have mentioned this di beberapa video yang lama, bahwa aku tuh masih berani kalau oke, bahan trigger masalah kulit aku kalau cuma satu biji dan dia ada di produk yang dibilas seperti masker, itu aku masih willing untuk coba. Apalagi bukan cuma dibilas, masker kan kita juga nggak pakai setiap hari gitu. Nah, kalau kamu lebih mengharapkan masker yang efeknya lebih moisturizing, lebih noticeably melembabkan di kulit, lebih baik pakai masker yang berikutnya. Menurut aku langsung aja pakai sheet mask if you want like a noticeably more moisturized skin pasca habis maskeran. Nah, even sebelum kena fungal acne, kulit aku tuh emang cukup picky dengan sheet mask karena biasanya banyak carrier oil, banyak essential oil, castor oil, wangi. Dan sheet mask yang I would say paling pertama aku pakai dan juga paling pertama cocok untuk fungal acne dan sampai sekarang paling sering aku repurchase adalah Oyasumi Sheet Mask varian Brightening. Setahu aku ada 2 jenis varian lainnya, tapi aku paling cocok sama yang varian Brightening warna pink ini. Ingredientsnya cukup simple dan di bagian paling atas juga banyak banget bahan-bahan yang hydrating dan moisturizing kayak niacinamide, glycerin, lecithin, dan di bagian paling bawah banget ada kandungan vitamin C, mungkin brightening-nya dari situ, yaitu jenis sodium ascorbyl phosphate. Ini aku dari purchase sering banget, I think I have gone, gak tau ya, mungkin kayak 5 lusin, I don't know.
Pokoknya cocok, aman, nggak ada reaksi apa-apa, nggak bikin jerawat, nggak bikin fungal acne pastinya. Nggak ada kekurangan sih, nggak ada kekurangan sama sekali menurut aku dari masker ini, cuman kadang mulai bosan aja pakainya. If anything, I would say yang pertama, ukuran kayak diameter maskernya tuh tergolong kecil menurut aku, kayak ngepas banget gitu di muka. Ya, buat yang merasa punya fungal acne atau kulitnya picky, gampang jerawatan, I do recommend Oyasumi Mask sebagai sheet mask untuk dicoba. Next adalah sleeping mask. Waktu ketemu produk ini aku coba dan cocok, seneng banget karena even sebelum kena fungal acne, di kulit aku yang acne prone pun kayaknya agak mustahil gitu ketemu traditional sleeping mask yang very moisturizing untuk cocok di kulit aku, nggak clogging di kulit aku. Sleeping mask yang mau aku rekomendasiin ini adalah Pretty Honey and Berry Sleeping Mask. Bagi yang belum pernah dengar brand ini adalah brand Korea. Ini dia memang mengandung silikon tapi bukan dimethicone. Jenisnya adalah, I just double check, cyclopentasiloxane. Jadi bukan dimethicone dan itu aman-aman aja di kulit aku yang clog prone dan biasanya in general nggak bisa ketemu silikon. Sesuai namanya, ini kandungan madunya cukup di atas, di deretan paling awal, diikuti dengan berbagai jenis berry, which is great. Itu berarti asupan antioksidan mulai dari cranberry, blueberry, blackberry, pokoknya banyak deh. No fragrance, no artificial fragrance, nggak ada essential oil juga, tapi baunya manis kayak gulali gitu. Gimana hasilnya? Yang jelas nggak nongol reaksi, jerawat, segala macam. Dan aku dapat hasil yang aku harapkan dari traditional sleeping mask. Jadi benar-benar efek yang moisturizing gitu ya. Dan menurut aku pribadi, sebagai sebuah traditional sleeping mask, dia teksturnya cukup ringan tapi memang lengket. Aku pernah nyoba iseng, aku pakai siang, udah dikit-dikit nih pakainya, nggak banyak sama sekali, tapi tetap rasanya tuh cukup suffocating, lengket, it's just too thick for daytime. Padahal kulit aku tuh udah normal ke arah kering gitu kan kombinasinya. So ya, ini menurut aku benar-benar untuk malam hari sebagai sleeping mask, dan aku pun nggak pakai ini setiap malam juga. I know untuk sleeping mask sebelumnya aku udah pernah ngebahas cocok dan merekomendasikan sleeping mask dari Natur sleeping mask varian yang mana aja, aman-aman aja di aku. Itu bukan traditional sleeping mask yang very moisturizing, enggak, bentuknya itu gel. Itu malah lebih kayak gel moisturizer untuk daytime buat aku. Tapi yang mau coba sleeping mask Natur itu juga silakan. Again, I'm gonna link it down below. Terakhir, last but not least, I want to talk about clay-based wash-off mask. Jadi clay mask intinya. Yang paling sering aku pakai masih Fresh Face Mask keluaran Lush. Yang sekarang banget aku pakai adalah Don't Look At Me. Ini juga bisa nyambi jadi scrub kalau menurut aku. Jadi kalau nggak mau didiemin sebagai masker, kamu pakai langsung bilas juga oke. Dan yang kedua yang akan selalu repurchase adalah Lush Mask of Magnanimity yang versi self-preserving, yang SP, yang less drying di kulit dan lebih banyak kandungan madunya. Akan aku link video masker aku yang pertama pernah aku bikin. Masker-masker di video itu sampai sekarang masih oke, masih cocok, masih suka aku pakai. Silahkan ditonton bagi yang belum nonton. Dan itu dia tadi masker-masker yang benar-benar aku pakai, aman, cocok di aku, tidak men-trigger masalah kulit apapun. Dengan berbagai skin concern yang aku punya, mulai dari sensitive, clog prone, acne prone, fungal acne prone. Semoga teman-teman yang mau coba juga sukses hasilnya. Please do comment down below berikutnya mau bahas skincare apa lagi. Non skincare juga boleh kalau banyak yang ngevote, kalau banyak yang minta, insya Allah akan aku bikin. Thank you so much for watching and I'll see you next time.